warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Nuzululum. Saya dari Prodi Pendidikan Agama Islam. Saya di sini akan menyampaikan materi yaitu yang berjudul metodologi mengambil hadis menurut Prof. Hakim. Nah, yang pertama kita akan membahas tentang hakikat ilmu mengambil hadis. Kajian tentang bagaimana memahami hadis sebenarnya sudah muncul sejak kehadiran Nabi Muhammad SAW, terutama sejak beliau diangkat sebagai Rasul yang kemudian dijadikan panutan atau uswah hasanah oleh para sahabat. Dengan kemahirannya bahasa Arab yang dimiliki para sahabat, mereka secara umum bisa langsung menangkap maksud dari sabda-sabda yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW. Dengan kata lain, dulu nyaris tidak ada problem dalam memahami hadis, sebab kalaupun ada kesulitan memahami hadis, para sahabat dapat langsung melakukan konfirmasi dan menanyakan kepada Nabi Muhammad SAW. Problem pemahaman hadis menjadi krusial ketika pasca wafatnya Nabi Muhammad SAW, sebab para sahabat dan generasi berikutnya tidak bisa lagi bertanya langsung kepada Nabi Muhammad SAW, sehingga mereka mau tidak mau harus memahami sendiri ketika terjadi kesulitan dalam memahami hadis-hadis Nabi Muhammad SAW. Problem tersebut kemudian menjadi semakin kompleks, terutama ketika Islam mulai tersebar di berbagai daerah tanah. Yang selanjutnya kita akan membahas tentang sejarah perkembangan ilmu hadis. Di zaman Nabi Muhammad SAW dan di zaman sahabat maupun tabi'in, belum ada istilah ilmu hadis dalam berbagai literatur kitab. Secara hadis maupun ilmu hadis tidak pernah disebutkan tentang istilah ilmu hadis yang mengacu pada disiplin ilmu tersendiri. Istilah tersebut merupakan istilah baru dalam studi hadis kontemporer. Namun demikian, sebenarnya ilmu hadis telah diaplikasikan sejak zaman Nabi Muhammad SAW, meski mungkin masih sangat sederhana dan tidak terlalu kompleks masalahnya. Sebab setiap kali Nabi Muhammad SAW menyampaikan hadis, tentu para sahabat terlibat dalam proses pemahaman hadis tersebut. Apalagi beliau menyampaikan hadis dengan bahasa Arab dan mereka juga langsung mengetahui konteks pembicaraannya. Maka secara umum mereka langsung dapat mengerti apa yang dimaksud dengan hadis yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW. Dan selanjutnya kita akan membahas tentang objek kajian hadis. Nah, di sini ada 4 objek. Yang pertama yaitu tentang kajian tentang otentisitas hadis. Yang fokus kajiannya itu adalah melacak hadis-hadis Nabi Muhammad SAW untuk menentukan apakah hadis tersebut benar-benar otentik atau tidak. Dalam hal ini, kritik, sanad, dan matan menjadi penting untuk dilakukan dalam memvalidasi sebuah hadis. Yang kedua yaitu tentang kajian tentang historisitas hadis Nabi yang memfokuskan pada aspek historiografi penulisan hadis Nabi. Di antara polemik yang muncul adalah apakah hadis Nabi memang benar-benar pernah ditulis di zaman Nabi Muhammad SAW atau sebenarnya hadis lebih merupakan sebuah tradisi. Kajian tentang otoritas hadis Nabi, kajian ini akan membicarakan perdebatan mengenai kehujahan hadis sebagai sumber ajaran Islam. Lalu yang terakhir yaitu kajian hadis yang terkait dengan aspek hermeneutis, yakni bagaimana memahami hadis Nabi sehingga memperoleh ketepatan dalam pemaknaannya. Nah, mungkin cukup sekian beberapa penyampaian materi yang dapat saya sampaikan. Kalau saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.